berkesempatan membawa tim Indonesia khususnya junior ke kejuaraan World Pencaksilat Championship di Abu Dhabi. Khususnya cabur pencaksilat di antara cabur-cabur lain, cuman pencaksilat lah yang bisa juara dunia seperti tadi. Tapi keberangkatan mereka itu biaya sendiri. Kami mau minta ke KONI, tidak ada. Ke pemerintah daerah, nah itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun. Sudah hadir bersama saya di studio Tribun Bengkulu. Ini tamu istimewa kita, Habib Zulfaqar Dafah. Beliau ini atlet peraih emas di kejuaraan dunia, tepatnya di World Pencaksilat Championship 2024 yang digelar di Abu Dhabi. Dan menyertai beliau ini ada ketua pelatih Provinsi Bengkulu, Pak Dali Sokma ya Pak. Nah, bersama beliau-beliau ini Tribuners kita akan berbincang tentang ya tentu saja pengalaman Habib sendiri ketika di event, bagaimana dia bisa meraih prestasinya di tingkat dunia. Dan ini tentunya pertama kali di Provinsi Bengkulu ini ada atlet Bengkulu meraih juara tingkat dunia ya Pak, benar ya, Pak? Mungkin selanjutnya Tribuners langsung saja nih kita berbincang-bincang dengan Habib nih, Bib. Awal mulanya bisa ikut championship tingkat dunia ini gimana, Bib? Baik, yang intinya awal mulai saya itu pertama yang mulai dari kenal pencaksilat. Saya itu mulai kenal pencaksilat itu yang pastinya dari kecil sekali karena notabene keluarga saya itu dulunya pencaksilat. Jadi untuk menjurus ke atletnya saya mulai dari SMP, kelas 2 SMP itu menjurus ke atlet, mencoba ikut kejuaraan di kota. Setelah itu dipantau atau dilirik oleh IFSI, terus masuk ke IFSI dan latihan dibina oleh Pemkov di IFSI Provinsi. Nah, bisa ikut event pencaksilat championship di Abu Dhabi ini apakah melewati seleksi atau gimana dari awalnya itu? Betul, saya sebelum mendapatkan kesempatan di Indonesia ini melewati yang namanya Kejurnas. Kejurnas ini pertandingan kejuaraan nasional sekaligus sebagai seleknas yang dibuat oleh PBIPC pengurus besar. Itu yang juara satu per kelasnya itu yang mendapatkan tiket untuk berkesempatan membawa tim Indonesia khususnya junior ke kejuaraan World Pencaksilat Championship di Abu Dhabi. Berarti memang dari seleksinya nasional dulu itu menyisikan berapa peserta waktu itu? Kalau untuk menyisikan beberapa peserta itu kemarin kalau untuk juara satu di Kejurnas sama 3 kali pertandingan untuk di perempat final, semifinal dan final. Baru dapat tiket ke Abu Dhabi. Itu juara satu ini ya Kejurnas yang digelar PB IPSI pusat ya, kan? Nah, gimana nih Bib waktu mau persiapan? Ini kan udah dari hasil seleksi Kejurnas sampai ke pertandingan dunia itu ada berapa bulan sih waktu itu persiapannya nih? Kurang lebih sebulan kayaknya. Sebulan ya. Mas, terus udah Kejurnas itu ada pekan olahraga pelajar nasional atau Prapopnas di Solo. Itu kan di Semarang tuh. Jadi pertandingan lagi di Solo, itu membawa provinsi lagi. Di sana alhamdulillah juara satu juga. Dan terus selesai dari Prapopnas di Solo itulah persiapan menuju panggilan resmi dari PBIPSI. Setelah ada panggilan resmi dari PBIPSI, itu baru saya dari Bengkulu berangkat ke Jakarta. Ya saya di sana. Eventnya kemarin tanggal berapa ya Bib yang di Abu Dhabi itu ya? Kalau event 14 Desember lagi. Kalau berangkatnya itu mulai dari tanggal 17 Desember sampai 24 selesai. 24 Desember kemarin ya. Nah, di event kemarin Abu Dhabi ada berapa negara nih yang harus Habib ini lawan waktu itu? Kalau untuk keseluruhan peserta dan keseluruhan negara yang berkesempatan datang di sana yaitu 1.100 peserta itu termasuk senior dan junior keseluruhan. Dan untuk negara yang berpartisipasi 57 negara. 57 negara dan Habib waktu itu berhasil meraih juara satu ya, Habib. Ini untuk tingkat junior ya. Ini yang lawan yang paling kuat menurut Habib sendiri waktu itu negara mana nih? Kalau unggulan untuk pencaksilat ini yang pastinya masih dari Malaysia. Cuma ada 1-2 negara yang sama seperti Indonesia itu negara ASEAN itu
lumayan nggak kuat seperti kita karena mereka mungkin tetanggaan atau tidak Sama. mengenal jauh dari pencak silat. Rumpunnya ya, mungkin sama rumpun satu Rumpun rumpun Melayu. Melayu. Malaysia itu Malaysia. lumayan kuat Itu yang melawan Habib untuk merebut emas atau di semifinal. di semifinal ya, ketemu. Sama Singapura pun juga ekstra. Cuman ya yang pastinya kan ada satu yang paling susah gitu menang itu di Malaysia. Selain yang tingkat dunia, prestasi yang sudah Habib raih ini bisa diceritakan nih ke Tribuners nih apa aja nih? Kalau prestasi itu kan saya menjurus ke atlet itu mulai dari 2022 tuh. 2022 untuk ajang resminya saya itu pertama kali mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah di 2002. Alhamdulillah juara 1 dan berkesempatan bertanding untuk mewakili provinsi di Prapopnas Lampung. Di 2022 alhamdulillah dapat tiket untuk ke Popnas karena itu juara 3 di Popnas itu di Palembang dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 juga. Terus untuk kedepannya untuk ajang resmi lagi kan 2 kali bisa mengikuti Popda tuh. Popda alhamdulillah juara 1 dan berkesempatan lagi untuk Prapopnas Solo kemarin 2024 alhamdulillah di Prapopnas juara 1 dan lanjut ke Jurnas dan alhamdulillah sekarang bisa tingkat kancah internasional buat tim Indonesia. Nah, ada perbedaan-perbedaan nggak sih waktu berlaga di tingkat provinsi, nasional dan dunia itu perbedaan-perbedaan yang paling signifikan itu apa, Wis? Yang pastinya kita ketika kita berlaga di tingkat nasional harus lebih ekstra karena yang kita lawan itu bukan dari kabupaten ke kabupaten kota karena itu pilihan putra-putri terbaik dari provinsinya masing-masing. Itu yang namanya nasional karena semua provinsi ikut serta kan, dan itu yang paling terbaik pasti melewati seleksi antar provinsi. Dan yang paling berperan penting ya kan dalam Habib meraih prestasi saat ini siapa nih, Bib? Yang pastinya yang paling berperan penting itu kedua orang tua, dukungan keluarga besar, pastinya pelatih-pelatih yang pernah melatih saya, terus dukungan organisasi perguruan saya yang pastinya PS1 itu sangat besar mendukung saya. Mungkin juga ada dari pihak sekolah, bapak ibu gurunya sangat mensupport anak-anaknya untuk prestasi, terusnya SMA 1. Oh iya, sekarang Habib masih kelas 2 ya di SMA 1 ya. Tentunya kalau mau pergi ikut event kan harus izin ya, dan dari sekolah sendiri nggak pernah menghambat izin itu ya, Bib ya? Selama nggak pernah ya, selama untuk berprestasi itu pasti mendapat dukungan positif dari pihak sekolah ya, Bib ya. Nah, sekarang dari Habib kita sekarang beralih ke Pak Dali Sukma ini, Pak, melihat atlet kita yang udah meraih juara tingkat dunia ini, Pak, bukan hanya nasional. Ini apa tanggapan dari Bapak sendiri, Pak? Ya, tanggapan kita sangat bangga sekali karena salah satu khususnya cabur pencak silat di antara cabur-cabur lain cuman pencak silat lah yang bisa juara dunia seperti ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semua dukungan masyarakat Provinsi Bengkulu. Iya, Mbak. Nah, untuk pemerintah sendiri, Pak, pemerintah daerah khususnya gimana? Ya, gimana terhadap dukungan pemerintah daerah terhadap atlet kita? Khususnya kalau kita ini kan ranahnya di provinsi ya. Untuk provinsi memang agak minim dan kurang sekali dukungan dari pemerintah daerah. Sampai waktu keberangkatan Habib ini, semua pelatih ini mereka biaya sendiri. Biaya sendiri. Tapi sampai sekarang kemarin Dispora menyanyikan akan dikembalikan dengan saudara Habib. Itu yang semuanya ngurus dari provinsi semuanya. Tapi keberangkatan mereka itu biaya sendiri. Kami mau minta ke KONI, tidak ada. Ke pemerintah daerah, nah itu tadi kan. Anggaran kosong akhir tahun gitu. Orang silat ini kan, ya gimana caranya? Kita bekerja keras ya, terpaksa kita panggil orang tuanya, gimana berangkat siap ya oke. Berangkat. Apalagi tapi tetap kita latih atlet sebelum berangkat itu tetap kita latih. Ya, Pak. Sebab itu kita tahu bakal kejuaraan nasional itu saingannya sangat keras. Kalau bisa kita harus meloloskan pesilat kita untuk mengikuti kejuaraan dunia. Alhamdulillah saudara Habib ini memang dia sungguh-sungguh berlatih. Nah ini buktinya kalau seorang atlet itu kalau sungguh-sungguh berlatih, nah inilah buktinya. Keseharian Habib ini memang rajin berlatih atau gimana, Pak? Kalau Bapak melihat selama ini? Kalau selama ini saya lihat Habib ini sangat rajin,
dan dia patuh pada pelatih. Siapapun pelatih yang melatih dia patuh. Jadwal misalnya jam 4 dia sudah datang. Dan dia tidak banyak bicara. Berarti penting untuk kedisiplinan dari atlet sendiri. Disiplin, kalau seorang atlet itu harus disiplin, etikanya harus bagus. Harus bagus ya Pak ya. Siapapun dia, biarpun dia juara dunia, kalau etika tidak bagus, dia akan ambruk juga dengan sendirinya. Itu yang selalu kita tekankan dengan Itu sebenarnya atlet-atlet etika kita ya itu Pak yang ya. penting. Pak, pernah nggak kita menyangka kalau ini Habib, ini atlet Bengkulu akan meraih juara tingkat dunia medali emas ini Pak? Pernah nggak sih Pak kita menyangka ini? Memang kalau saya selaku pribadi sebagai melihat Habib latihan sehari-hari, termasuk saya yang melatih beliau, saya keyakinan Habib itu bisa juara dunia. Pada saat saya kasih Habib ini bakat, ada salah satu termasuk wartawan kan bicara, gimana bah tanggapan abang kalau saudara Habib berangkat ke Dubai untuk juara dunia? Saya beranikan, saya pastikan dia medali emas. Sebab saya tahu kemampuan beliau. Oke, ya berarti memang udah terlihat ya Pak ya, Sudah atlet terlihat dari Habib itu. iya, dari usahanya, dari keuletan, ketekunan Habib sehari-harinya. Kayak ketekunan beliau dan kedisiplinan beliau. Iya, dan itu sebenarnya untuk atlet ya, pesan atlet juga ya Pak, kalau memang mau berprestasi ya fokus tentunya ya Pak. Ya fokus, sebabnya kita sendiri, kita mantan atlet juga kan. Atlet pernah mengikuti Pekan Olahraga Nasional, pernah mengikuti pemanggilan pelatnas selama 10 bulan juga kita untuk SEA Games pada saat itu. Dan ditekankan oleh pelatih di nasional itu satu, disiplin latihan. Disiplin latihan. Tidak perlu banyak bicara, silahkan buktikan. Etika itu satu-satunya. Jadi tidak perlu kita wawe, seorang atlet itu realita. Aksi. Aksi. Nah, Iya, ini Pak. buktinya aksi Buktinya beliau. dengan Pak. Gimana nih perasaan Bib bisa mengalahkan ya peserta yang ribuan peserta itu tadi Bib? Yang pastinya sangat tidak menyangka sudah Pak. Awalnya saya kan latihan itu sebelum di IPSI provinsi ya belum mempunyai fasilitas yang bagus karena mungkin dari alat-alat yang sederhana yang pelatih saya yang di perguruan terus sehingga bisa mendapatkan wadah untuk tempat latihan dan saya mungkin dari situ juga saya bertekad saya difasilitasi dan bisa mau tingkatkan dan pastinya sangat gembira karena sekarang usaha saya tidak mengkhianati hasil dan pastinya kedepannya saya bakalan lebih giat lagi, lebih disiplin lagi untuk menghadapi event-event yang pastinya lebih susah ke depannya. Berarti tidak berhenti sampai di sini aja ya Bib ya. Tidak. Ini ya. Karena atlet ini kalau udah berhenti agak susah ya Pak ya kalau untuk ini lagi ya untuk meraih juara lagi ya Bib. Nah Bib ya termasuk ya menurut saya luar biasa lah ya Habib ya, walaupun Habib tahu dukungan dari pemerintah kita ini masih kurang baik sarana termasuk mungkin tadi transportasinya aja enggak ya biaya kata Habib tadi kan untuk ke Jurnas Habib itu biaya pribadi ya Pak kan. Kalau ke Abu Dhabi itu mulai dari PB kan ya itu apa yang motivasi Habib walaupun di tengah keterbatasan dukungan pemerintah daerah tapi Habib tetap pengen aku harus maju nih ke kejuaraan dunia. Motivasinya apa Bib? Motivasi terbesar saya itu yang pastinya orang tua saya selalu menekankan saya nak teruslah berprestasi, masalah uang, masalah apapun itu untuk kamu keberangkatan kami kedua orang tua kamu siap untuk membiayai. Yang pastinya prestasi kamu jangan sampai terganggu walaupun dari pihak manapun ada mungkin yang membantu, ada yang tidak, tapi orang tua selalu menekankan tidak usah memikirkan apapun, prestasi yang kamu kejar, urusan yang lain-lain biar ibu sama bapak yang menangani. Ini dukungan dari orang tua Habib sendiri ya, luar biasa juga ya untuk kedua orang tua Habib. Nah Pak, balik lagi ke Pak Dali nih Pak. Bagaimana menurut Pak Dali ini perkembangan dunia olahraga di Bengkulu khususnya untuk pencak silat sendiri nih Pak? Perkembangannya dari tahun ke tahun, apakah ada perubahan nih Pak, baik fasilitas, atletnya Pak? Untuk perkembangan, untuk semenjak saya jadi ketua lembaga pelatih, pencak silat ini sudah beranjak semakin bagus. Semakin bagus ya Pak. Bagus, termasuk kita dalam suatu organisasi itu semakin bagus. Di dalam pencak silat ini kan adalah organisasi yang besar. Jadi kita harus sukses organisasi
dan sukses prestasi. Dan sukses prestasi. Kalau kita organisasi kita kacau, walau macam mana kita mau sukses prestasi. Prestasi ya. Itu tadi termasuk segalanya, pokoknya masalah pembahasan apa nanti. Di silat ini kalau ingin mencapai suatu kesepakatan itu harus rapat. Tidak mesti misalnya, oh ini aja, enggak. Seluruh komponen kita harus rapat. Termasuk keberangkatan masalah Habib itu. Termasuk Habib waktu di kejuaraan dunia itu kami pantau terus. Ya, pantau terus. Nah, kali-kaliku beliau kemarin sampai dia terhambat ada beberapa hari, 3 hari Beb ya. Apa? Sekarang 2 hari. 2 hari terhambat karena pisah. Bisa ya. Ada 6 pesilat yang terhambat saat itu. Itu kita dari kita Pengprov ini gelisah kok bisa Habib itu. Saya bilang, cek terus. Ternyata alhamdulillah yang ketua persilat Indonesia ini kan presiden kita kan. Ya. Mungkin dikerahkan sebuah kekuatan supaya atlet ini berangkat. Nah, tiba-tiba Habib baru 2 jam sampai ke Abu Dhabi dipanggil untuk bertanding. Kau belum terlalu fit. Saya lihat babak penyisian Habib itu agak kurang mainnya. Bukan Habib saya bilang. Babak kedua dia lawan Malaysia, saya lihat itu baru Habib. Iya, baru turun dari pesawat ya, kan turun Pak. pesawat, Ya, kecapean lagi pula pemikiran, psikologis. Jet lag apa istilahnya? Seorang atlet itu kan psikologis juga itu. Pengaruh juga ya Pak. Pengaruh, sangat pengaruh. Ya, Habib, ya, antara berangkat tidak, orang tuanya nelpon terus. Nah tiba-tiba Habib ini di final, dia didiskan juga. Di final pada waktu lawan Singapura. Dipanggil-panggil. Habib ini tidak timbul kan, sedangkan kita 6 pelatih ada di situ. Itu sibuk lagi gitu dari Pengprov. Kita saling teleponan. Kok termasuk orang tuanya Habib, termasuk pamannya Habib, ketua perguruan dia telepon, kok bisa Habib seperti itu. Itu gelisah juga lagi kita. Ya biasanya namanya politik Olimpiade, kita kan go Olimpiade Pencaksilat. Pencaksilat itu sampai sekarang kan belum Olimpiade. Belum. Nah ini mungkin Habib nanti dengan adanya seperti ini, insya Allah kita go ke Olimpiade. Di go Olimpiade ini kita setiap ada kejuaraan seperti itu, memang ada salah 1 atau 2 orang jangan juara. Sebab begini, kalau kita selalu juara umum, dilihat dari negara lain, wah pencaksilat kuat. Memang kita rumpun kita punya kita. Tapi ternyata apa yang dibilang Habib tadi, pencaksilat bukan kita aja yang kuat sekarang. Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, itu mereka udah siap untuk mengikuti Olimpiade seperti itu. Nah, alhamdulillah kita kontak termasuk di Kemenpora RI, alhamdulillah Habib bertanding. Makanya pada saat kejuaraan dunia itu juara satunya 2 Habib ya, medali emas. Karena Singapura tidak mau turun di nomor 1-nya. Karena dia sudah menang. Karena Habib dinyatakan dis. Tapi waktu dia bertanding habis sama Habib dia. Yang murni Habib yang emas itu. Kalau saya seorang pelatih kan, murni emas. Kalau dis karena pemanggilan, ya itu bukan realita, bukan seorang juara seperti itu. Bertanding itu sudah juara. Juara itu selesai bertanding. Kelihatan kita. Ternyata poin Habib 26 dengan 56 Habib ya. Sangat jauh sekali nilainya pada saat itu. Alhamdulillah beliau kembali dengan sehat itulah. Sampai ke Bengkulu. Sampai Bengkulu. Kemarin disambut ya. Dan disambut oleh Pengprov, disambut oleh KONI, disambut dengan Dispora. Ya Bang, itu. Ya apresiasi kan untuk Habib yang sudah mengharumkan nama provinsi juga Bengkulu, walaupun ya tadi ini ngikut Kejurnas ini dari organisasi ya Pak ya, organisasi ya, tapi tetap aja kan membawa nama Bengkulu. Dari mana nih atlet Bengkulu nih dapat medali emas dunia gitu. Habib, pengalaman apa nih paling berharga yang Habib dapatkan ketika ikut event dunia di Dubai kemarin? Untuk pengalaman yang pastinya itu kan kesempatan pertama kali dan melihat tempat venue-nya yang sangat bagus. Pertama kali bertanding di Abu Dhabi. Pasti itu kan pastinya hati sangat deg-degan, campur aduk, senang. Terus bisa mewakilkan Indonesia itu pengalaman yang sangat berharga dan ketemu sama lawan-lawan kita yang dari putra-putri terbaik dari negara-negara lainnya. Itu dalam satu event dan untuk mendapatkan siapa yang paling terbaik itu yang paling berharga. Itu yang paling berharga. Pengalaman tadi ya, Habib ya, ketemu banyak orang, bertanding lawan orang ya. Jadi yang
trik gimana ini kita dapat juga ya gimana Ya. trik lawan. Oke, kita pelajari juga tuh. Iya. Oke. Permainan. Pak, harapannya nih Pak, Dali Ya. untuk kepada pemerintah apa nih Pak terkait untuk kemajuan olahraga, prestasi olahraga kita di Bengkulu khususnya di pencak silat ini Pak? Ya harapannya untuk pemerintah daerah, ya, tolong perhatikanlah olahraga-olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Bukan berarti bukan pencak silat, dia diperhatikan seluruh cabur. Sebab kita terus terang aja pada waktu Pekan Olahraga Nasional, event yang tertinggi di Indonesia ini adalah PON. Di Sumatera Utara dengan Aceh kemarin kita juru kunci. Tapi alhamdulillah pencak silat selalu ada, selalu dapat medali saat itu. Nah sekali lagi, baik itu kabupaten maupun kota ataupun provinsi, tolonglah perhatikanlah para insan olahraga ini yang mau disipung. Sebab kita ini untuk SDM, sumber daya manusia kita, baik itu pelatih, atlet, kita tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Tinggal kita bagaimana dukungan pemerintah lagi. Dukungan pemerintah ya Pak, yang masih kita rasakan kurang ya Pak ya? Kita rasakan ya kurang sih. Dan saya bukan membanding-bandingkan kepala daerah dulu, seperti kepala daerah Hasan Zain itu sangat perhatian dengan atlet saat itu, biar dia seperti itu, sampai atletnya yang ikut nasional itu langsung diangkat pegawai negeri. Waktu itu ya Pak? Pada saat itu saya sendiri melatih atlet PON saat itu. Atlet PON dapat medali, dia langsung diangkat pegawai negeri. Nah, seperti Habib ini wajar-wajar aja, apa nanti ditambah SMA dikasih apa, dikasih beasiswa seperti pendidikan apa. ya Pak ya? Saya sekarang ini kami tunggu loh dari belum ya Pak gubernur. ya? Terus terang aja, Habib ini baru disambut. Ya. Nah, maksud saya ya kasihlah apa seperti permen apa gula-gula lah sama si Habib ini. Apresiasi lah dari dia supaya anak ini lebih semangat lagi. Sebab Habib ini ke depan lebih berat lagi, dia akan menghadapi PONAS. Oh iya. Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu lebih berat lagi sebab itu Indonesia. Di Sumatera Utara, insya Allah Sumatera Utara bulan 6. Bulan 6 itu beliau ini akan mengikuti PONAS lagi. Dia harus lebih latihan lagi. Nah, di Padepokan itu sapras kami sangat minim sekali. Sapras kami sangat minim, alat-alat kami udah pecah, udah putus. Udah putus semua, udah apa ya, pokoknya Habib sendiri memperhatikan itu semuanya. Itu boleh dikatakan bantuan-bantuan dari kawan kita, ada juga dari departemen dari DPR RI itu, dari Menpora. Kebetulan itu dari pembina kita itu DPR RI itu Dewi Koryati. Nah, itulah yang selalu memberi support kami khususnya pencak silat. Baik sarana prasarana itu beliau semua yang mengusahakan. Tapi sekarang ini kan namanya pesilat kan banyak, latihan di situ di Padepokan semuanya di situ. Setiap hari, tiada hari tanpa latihan di situ, termasuk Habib. Alat-alat kita itu sudah tidak memadai lagi. Apalagi kita mempersiapkan beliau ini untuk PONAS. Nanti ya. Kalau kita tidak siap sekarang ini, saya tidak menjamin Habib bisa juara. Terus terang aja, bukan saya pesimis. Kita harus sapras itu harus disiapkan. Sekali lagi dari pemerintah, terkhusus untuk Provinsi Bengkulu, sebab kita akan membuat nama Provinsi Bengkulu lebih bagus. Tolonglah perhatikan insan olahraga yang ada di Bengkulu. Di Bengkulu, ya Pak. Nih, Bib, Habib ada nggak Bib yang mau dibagi ke teman-temannya, khususnya atlet pencak silat nih Bib, biar bisa berprestasi nih. Gimana Bib? Yang pastinya untuk saya kemarin kan nggak mungkin saya datang sendiri, saya ada teman-teman seperjuangan saya yang mungkin rezekinya belum seperti saya, tapi ingat ke depannya Allah itu melihat, Tuhan itu melihat, usaha kita punya, doa kita bisa, tapi nggak usah ragu sama diri kita sendiri, yakin dan percaya diri. Ketika disiplin kita pegang, ketekunan kita pegang, insya Allah apa yang kita inginkan itu tercapai. Oke, luar biasa sekali, amin. Ini Pak, closing statement nih Pak, mungkin pesan untuk atlet-atlet di Provinsi Bengkulu nih Pak, di tengah keterbatasan dan dukungan pemerintah daerah sendiri nih Pak, untuk motivasinya ke atlet kita Pak. Khusus pencak silat. Boleh pencak silat seluruh nggak apa-apa Pak ya? Ya, untuk motivasi untuk seluruh cabur, kita kalau melihat ke belakang terus kita tidak akan maju. Marilah kita bekerja keras untuk mencapai prestasi
untuk Provinsi Bengkulu. Kalau kita mengharapkan selalu tidak datang, maka kita selalu tidak berlatih, maka kita akan tertinggal terus. Tetap semangat kawan-kawan kita, khusus cabur olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu. Jangan melemah, sebab kita punya SDM yang baik, baik itu pelatih maupun atlet yang bagus-bagus untuk Bengkulu. Iya. Ini dari Habib, ada yang ingin disampaikan, Bib, pesannya? Ya, closing statement. Pesan saya, Ingin terima kasih nggak apa-apa, ucapin terima kasih ke siapa? sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga besar saya yang selalu mendukung saya, maupun di titik saya jatuh, di titik ke bawah pun tetap mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih kepada perguruan saya, organisasi saya, PSAT, karena mensupport dan mendoakan saya. Yang pastinya saya ucapkan terima kasih kepada Pemprov IFSI Bengkulu yang pastinya telah memadai saya, terus dipertemukan oleh pelatih-pelatih hebat yang pastinya banyak yang melatih dan jasanya tidak akan terlupakan. Saya ucapkan terima kasih kepada SMA 1 Negeri Kota Bengkulu, sekolah saya yang pastinya Bapak Ibu guru, support dan doa kalian selalu menyertai saya ketika saya bertanding. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang menemani saya berjuang, kita berjuang sama-sama, yang mungkin depannya bakalan rezeki kita sama. Insya Allah kita satu tim lagi untuk kedepannya. Baik. Baik, Tribuner, itu tadi bincang kita bersama Habib Zulfokar Dava dan Pak Dali Sukma tentang olahraga, khususnya cabang pencak silat ya Pak. Mudah-mudahan di tengah keterbatasan dan dukungan dari pemerintah daerah, atlet-atlet kita dan pelatihnya tetap semangat untuk meraih prestasi ke depannya, ya. Amin. Tetap tekun, berlatih, fokus. Ya. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Semoga bincang kita bermanfaat. Sampai jumpa dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.